sebelum masuk ke jilid baru, jilid 5, evaluasi yang baru saja dilakukan kemarin dan hari ini. Sebelum masuk ke jilid 5-nya, silahkan dibuka kembali. Kita kebanyakan yang diujikan halaman 28 di jilid 4. Kita baca bersama-sama dulu. Sebelum dibacakan, akan saya beri evaluasi penilaian yang kemarin banyak yang belum tepat. Contohnya di baris yang pertama, yang kedua, baris yang pertama tapi yang kedua. Silahkan dilihat. Kebanyakan itu dua ketukan diam terus baru, tapi seharusnya langsung tidak ada jeda banyak. Kalau yang ketuknya ini memang benar-benar harus diperhatikan ya. Apalagi nanti masuknya ke jilid 5, ketukannya silakan dilihat. Bacaannya saja sudah mulai panjang-panjang. Jadi cara ketuknya pun harus diperhatikan. Baris yang kedua, nun sukun bertemu dengan zat, itu bacaannya namanya ikhfa. Banyak yang bisa menyebutkan namanya, setiap ditanyakan bisa menyebutkan, tapi pas waktu bacanya itu selalu satu ketukan. Seharusnya ataupun bawahnya anfusihim, seharusnya anfusihim, maksudnya seperti itu ya. Bukan hanya ngetuknya. Kalau memang saya kembali lagi, kalau memang ngetuk niki membuat bacaannya semakin keliru ataupun belum tepat, maka silahkan pas waktu membaca sudah menggunakan ketukan. Tapi kalau belum menggunakan ketukan, tandanya pemahaman pendalaman metode nasihatnya cuma kurang bagus. Tapi kalau memang metodenya yang pakai ketukan ini membuat bacaannya kurang tepat, silahkan ketukannya dilepaskan dan yang diutamakan bacaan tepatnya. Terakhir, ini penilaian cepat mengambil, karena yang sering biasanya baris yang keempat terakhir itu saya lihat penyebutan shin tebalnya itu loh yang harus diperhatikan. Kalau ketukannya membuat ini cara bacanya kurang tepat, silakan dilepaskan, tapi cara penyebutan hurufnya itu harus benar-benar diperhatikan. Ini nilai bacaan Al-Qur'annya. Kalau tamsi sin tebal sin kecil sama tamsi sin tebal itu artinya berbeda. Baik, evaluasinya cukup seperti itu. Silakan dibuka halaman 1 jilid 5. Saya tuliskan di papan 3 baris untuk halaman 1. Sebelum disampaikan kepada para santri-santrinya, dilihat dulu tulisan yang berbahasa Indonesia untuk membantu kita menyampaikan istilah-istilah yang perlu dipahami oleh para santri. Silakan dilihat. Apabila ada ya sukun atau sukun setelah fathah, maka dibaca ai bukan ai, dan au bukan au. Dibaca satu ketukan agak kendor disebut lain, beda disebut len. Beda bahasa mat len sama len. Silakan dilihat. Saya contohkan, tidak boleh, harusnya dibaca aina, tidak boleh aina. Nah, kalau yang kita bisa disebutkan langsung betul aina. Terus auna, ya, tidak boleh terlalu terlebar auna. Kalau anak kecil biasanya malah aina, auna. Nah, ini makanya harus dibetulkan cara bacanya aina. Coba aina, auna. Dan itu baru dibetulkan satu persatu, kemudian baru kita baca bersama-sama. Silakan dilihat. Ini pelajarannya. Saya ambilkan 3 baris halaman 1 dan 2 baris berikutnya di halaman 2. Langsung saya lanjutkan di halaman 3 dan 4. Halaman 3 2 baris, halaman 4 juga 2 baris. Silakan perhatikan. Kalau yang berikutnya nanti saya tekan lagi. Diperhatikan cara ketuknya, cara bacanya, ritmenya tetap sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Aina auna syai'an 'aliman baina aydihim atubu 'alaihim. Sebelum saya teruskan, bahasa aina, auna itu harus dibaca cepat, ketuknya satu ketukan saja. Tidak boleh kalau kelihatannya aina, auna, aina, auna, tidak boleh. Tapi langsung aina, auna, syai'an 'aliman. Perhatikan, ada nilai tanwinnya ketemu dengan ain. Ini meskipun pelajarannya sudah terlewati, tanwin ketemu ain, bacaannya namanya idhar. Syai'an 'aliman, bacanya sudah tepat, makhrajnya juga harus perhatikan sin tebalnya. Saya lanjutkan. Atubu 'alaihim yaumal qiyamati atainahumul kitaba wa anjaynahum Musa wa la khawfun 'alaihim wa awfu bi'ahdi laisa kamitslihi syai'un. Saya bantukan dulu. Kalau nanti harakatnya kafnya ini saya awalnya bacanya laisa kamitslihi syai'un ya'lamu ma antum 'alaihi ta'lamu ma fi nafsihi wa harakatnya karena tidak ada layas, itu tidak ada, hanya layas. Liyazdadu imanan. Yang perlu saya sampaikan, yang diperhatikan perbedaannya tanwin ataupun ini tanwin ataupun nun sukun, ini kan sama saja hukumnya idhar, dan ada lagi nun sukun dengan sim. Diperhatikan, tadi saya ingatkan evaluasi jilid 4-nya, ketika nun sukun bertemu dengan fa, nun sukun bertemu dengan qaf, ataupun nun sukun yang bertemu dengan huruf ikhfa harus dibaca dua ketukan. Silakan perhatikan lagi. Wa anjayna, dua ketukan ya. Silakan dibaca. Oke, sebelumnya saya ingatkan lagi baris yang panjang ini ketuknya semuanya 5 ketukan, 1, 2, 3, 4, 5. Cara praktek ketuknya biar tetap tepat pas waktu sampai semua berada di tempatnya, ketuknya kanan kiri kanan ataupun atas bawah atas, biar tetap ketuknya jadi tepat 5 ketukan. Beda lagi kalau bacaan basmalahnya Bismillahirrahmanirrahim, karena him itu bacanya mat alit disukun, panjangnya baru 6 ketukan. Itu bacaannya dimaksimalkan. Sebenarnya boleh dibaca ketukan 4 ketukan boleh, tapi bacaannya 6 ketukan dimaksimalkan karena yang baca keseluruhan, jadi biar tidak berbeda ketuknya. Silahkan dilihat papan semuanya dibaca, disiapkan ketukannya, dibaca dengan semangat. Ritme nadanya ketuknya harus tetap sama ya. Kalau dibaca cepat kita ketuknya cepat, kalau pelan kita juga pelan bersama-sama. Silahkan abang dari saya 1, 2, 3.
belum saya bacakan kasih manual tadi sudah bisa. Silakan diperhatikan harokat yang berdiri baca diwaktukan. Apabila dari saya sudah tentukan langsung baca lanjut. 1, 2, 3. Saya mau menyatakan yang tadi keliru kesulitan. Contohnya malah jadi dibaca satu ketukan. Nah, memang semakin panjang bacaannya, jadi harus semakin benar-benar penguasaan ketupnya, konsentrasi ketupnya, otak yang bagian satunya apa yang bagian satunya lagi membaca dengan tepat dan diperhatikan bacaannya, bacaan hukum tajwidnya. Jadi selain bacanya huruf-hurufnya kita sudah hafal, tapi ternyata ada unsur dengan ta yang dibaca ifa yang dituntut juga ketekan. Ada huruf-huruf yang bentuknya sin tipis, ta disukun, shin tebal, dan ini juga harus diperhatikan cara penyebutannya sambil mengetuk dengan betul dan juga pengertian dengan tepat. Laisa kamitslihi syai'un. Biasanya kalau terpotong kalimat sedikit ke yang lebih panjang itu hal yang biasa. Tapi kalau dia dari atas terus ke bawah yang awalnya banyak sudah lebar kemudian langsung masuk ke satu kalimat yang terpotong kita bacanya bertuntut kembali ingin yang lebih panjang. Makanya saya tuliskan di sini. Dan sebenarnya kan pelajarannya kan tidak yang panjang atau sedikit. Nah, cuma kita waktunya biar lebih banyak penyampaian pelajarannya. Sambil diangan-angan pelajarannya sudah disampaikan, kita langsung masuk di halaman 5. Silakan dilihat. Saya tuliskan di sini 2 baris dan 2 baris di halaman 6. Sebelum disampaikan, di bawah halaman 5 ada keterangan setiap huruf yang bertasydid, tanda tasydidnya ditunjukkan. Nah, ini karena masih baru ditunjukkan kepada para santrinya, dituliskan. Lihat para santri kapan Ustadz menuliskan bentuknya dari kiri ke kanan 1, 2, bentuknya namanya tasydid. Apa santri? Tasydid. Maksudnya seperti itu. Biar para santri niku memahami betul bentuk-bentuk yang ada di
pelajarannya. Contohnya seperti itu. Kalau kita tidak perlu disampaikan, silakan juga para calon ustadz saja bentuknya ini adalah tasdid, itu tidak perlu mau kan sudah paham. Tapi kalau kita nanti contohnya yang maju berikutnya, yang maju kan nomor 1 sampai terakhir semuanya sudah maju. Jadi hari ini yang maju silahkan nanti semakin lebih bagus lagi karena yang kemarin tasik memori 1 kali, yang berikutnya silahkan benar-benar lebih bagus lagi. Silahkan dilihat setelah dituliskan, ditunjukkan namanya tasdid, cara bacanya ditekan membacanya satu ketukan. Saya contohkan fa'ala. Nah, sebelum pakai ketuknya biasanya para santri dari dilihatkan, dituliskan cara bacanya, dituliskan terus diharapati fa'ala. Coba santri fa'ala, ulangi fa'ala berikutnya ataupun dua-duanya dituliskan. Karena menyikat waktu, silakan dilihat. Biasanya karena menyikat waktu. Kalau ingin lebih lama lagi sebenarnya bisa di Masjid Baitul Hakim. Kalau sore hari, sama sudah melihat yang di Mahat, sudah lihat toh. Kalau sore itu banyak ibu-ibu, bapak-bapak ada enggak? Ibu-ibu nggih. Dan itu dibuka kelas TPQ anak dia usia dewasa. Kalau yang kemarin sebenarnya niatnya anak kecil dan dewasa, tapi dikhawatirkan sekitar yang sudah biasa mengadakan ngaji, mungkin karena bahasanya ngaji ini temuin, dikhawatirkan yang TPQ sekitar yang sudah jalan itu para santrinya nanti berkurang dan minatnya pengajarnya membuat jatuh mentalnya. Pun mau biar berbeda, yang para santri kecil tetap diusahakan di sekitar UIN, yang UIN-nya sendiri mengadakan TPQ usia lanjut ataupun usia dewasa yang mungkin pada waktu kecilnya belum sama sekali mengenyam pendidikan Al-Quran ataupun ingin kembali mendalami Al-Quran dengan metode Anadiyah. Kalau yang disampaikan itu biasanya kemarin yang tahun-tahun kemarin BTK yang sebelumnya disuruh nge-share yang pengen mendalami, bahkan di kelas kita contohnya sambilnya berminat saya tunjukkan kalau di Masjid Baitul Hakim juga menerima para santri kelas dewasa. Jika sudah paham yang tadi kok ternyata sama minat, silakan ini promosi gitu. Mengandung promosi tapi tidak berbayar. Silakan dilihat, saya bacakan langsung cara bacanya. Nilai tasdidnya dibaca ditekan tapi bacanya satu ketukan. Fa'ala fa'ala yubaddilunahu wa man ta'akhkhara yatafakkaru fi anfusihim wa ma kana rabbuka muhlikal qura. Silakan dilihat, disiapkan ketukannya karena hanya 4 baris, dibaca lantang, perhatikan ketukannya. Silakan ada dari saya tanpa bacaan basmalah karena tadi kan sudah kita baca basmalah. Ketukan 3 kali ketukan langsung dibaca dengan semangat. 1, 2, 3. Konsisten, bentuknya belum semua, kelihatannya masalahnya nun sukun bertemu dengan huruf ifanya. Semuanya hampir bukan semuanya, guys. Sebagian sudah memahami kalau di situ ada bacaan ifa, harus jawab ketukan. Ada yang masih melihat ketemu nun sukunnya
dibaca tetap satu ketukan, makanya ketuknya, tapi tetap tidak saya ulangi kembali ya. Yang juga diperhatikan panjangnya diwaktukan, tetap saya ulangi caranya, ketuknya dari atas ke bawah, ataupun kalau dari namanya di tempat duduknya kanan kiri kanan kiri kanan, baru masuk di huruf berikutnya. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan langsung praktek saja. Karena pelajarannya kita sudah maju semua, yang saya lihat semuanya sudah maju. Yang belum maju sama sekali Mbak Fatimah Zahra apa enggak? Bener ya? Belum maju sama sekali. Pernah maju, Pak. Pernah maju menyampaikan pelajaran seperti ini? Cuman itu mewakili. Mewakili, ya, itu kan tandanya belum tersentuh. Saya memang nggak bilang Radita akan murah. Itu awal. Kita anggap sudah maju dan majunya sesuai dengan absensi biar tidak bingung, meskipun tetap ada tanda yang kalau sudah maju saya akan menunjukkan. Silakan Mbak Afninda, Rizky, Khofifah Santri. Kalau yang biasanya saya titik, nanti saya tentang jadi biar kelihatan. Diperhatikan yang semuanya sudah sampaikan apa namanya nilai bacaan-bacaannya tadi ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afninda Rizky Putri dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan apabila ada ya sukun atau wa sukun setelah fathah, maka dibaca ai bukan ai atau au bukan au. Baca satu ketukan anda disebut lelin. Saya akan mencobakan, nanti kalian mengikuti ya. Sebenarnya karena tadi waktunya kan buat menyelesaikan kita evaluasi 4, akhirnya waktunya banyak yang tersita.
semuanya saja diperhatikan ketuknya nggih. Kemudian karena ini memang metode Anadiyah, jadi saya selalu mengingatkan metode ketuknya. Meskipun hari ini contohnya kurang 4 ketuknya, tapi silakan setiap hari tetap terus dilatih cara ngetuknya. Bukan bahasanya hanya ngetuknya saja, tapi kan karena di metode Anadiyah benar-benar penekanan ketukan itu juga sangat membantu para santri kecil untuk tidak geleler ataupun stagnan di huruf yang mau dibaca. Jadi mungkin nilai ketuknya itu juga membuat semangat para santrinya untuk segera membaca huruf-huruf berikutnya. Untuk hari ini mungkin dicukupkan. Lain waktu kalau pelajarannya lebih panjang waktunya, yang praktek maju itu akan lebih banyak lagi. Untuk pelajaran tajwid jilid 5 halaman 1 sampai halaman 6 saya cukupkan. Terima kasih.